Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada bab 20 ya. Yaitu bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza 'abadahu? Bab kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Nabi keras sekali kepada orang-orang yang beribadah, baca Quran, salat, apa aja ibadah di sisi kuburan orang salih. Nabi keras bagaimana sikap Nabi apabila orang itu menyembah kuburan itu. Maka bagaimana lagi sifat Nabi kepada orang-orang yang menyembah kuburan. Ada nggak orang nyembah kuburan? Ada, banyak. Kalau ditanya ya enggak, masa gua nyembah kuburan katanya. Padahal ya asli. Kalau ditanya hatinya benar-benar terpaut kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang sudah kita jelaskan kemarin. Orang itu jika dia masih hidup nggak bisa nolong kita. Lah bagaimana kalau dia sudah meninggal dunia, sudah ditutup oleh tanah. Makanya lebih keras sekali kepada orang-orang seperti itu. Tapi saya janji kemarin, sebelum kita masuk ke bab 20, kita bacakan dulu fawaid bab yang kemarin. Bab kemarin itu bab sebab kufurnya anak-anak Adam. Sebab anak-anak Adam meninggalkan agama mereka sendiri, yaitu berlebih-lebihan ya kepada orang-orang salih. Kita disuruh menghormati orang-orang salih, tapi sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan. Enggak boleh melebihi itu. Jika melebihi maka disebut hulu. Ya, sampai kalau ada apa-apa disebutnya nama gurunya 3 kali. Ya, disebut kalau cium tangan bolak-balik. Ya, kemudian kalau ustadznya habis minum aqua sisa setengah, hilang tuh botolnya. Nggak tahu mau diapain. Subhan, ini hulu, nggak boleh. Ini sebab ya menyebabkan kita bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kemarin kita ambil faidah. Yang pertama bahwasannya hulu itu sebab. Hulu kepada orang-orang salih sebab kita menyembah mereka. Hulu. Dalilnya mana? Kita nggak boleh ngelarang kecuali ada dalil, kata Nabi ya. Iyyakum wal ghulu halakal mutanatti'un la tutruni. Sudah kita sampaikan banyak sekali. Nabi melarang ghulu kepada beliau, ghulu kepada orang-orang salih. Tidak boleh ghulu ya. Kemudian yang kedua, tahdzir, peringatan, minat taswir, dari menggambar, wa ta'liq aswar, dan juga peringatan dari menggantungkan gambar. Mau di rumah, di masjid nggak boleh gantung gambar. Lebih-lebih yang digambar itu suara al-uzama, orang-orang yang mulia, para ustadz, para masyayikh digantung gambarnya. Banyak kan ada orang rumahnya ada gantungan para guru-guru mereka. Kalau saya belum ada, saya tengok rumah-rumah putus saya digantung orang. Kalau ada saya tegur dia, nggak boleh. Ini kata Nabi ya tentang orang-orang yang menggantung foto makhluk hidup di rumahnya, malaikat nggak masuk. Malaikat tidak mau masuk. Malaikat rahmat yang nggak masuk. Malaikat pencabut nyawa yang masuk. Yang kaki salah paham. Oh berarti kalau malaikat tidak masuk, banyak kayak gambar-gambar supaya aku tidak dicabut, malah malaikat. Yo kalau kau keluar laju. Ya, tidak boleh gitu sama dalil. Ya. Ya, malaikat nggak masuk. Kalau rumah ada dimasuki malaikat rahmat, ya rumah itu nggak enak. Ya, rumah itu apa namanya?
Ndak keruan. Ya apa itu bagusnya? Ya. Orang tuh gak betah di dalamnya. Pecah ado apa mah itu nah. Jadi kalau ada gambar-gambar di rumah kita, putu-putu keluarga kita, ibu kita, ayah kita, kakek nenek biasanya apalagi yang qadarullah orang tuanya itu presiden misalnya kan, saya nggak dipajang ya kan, uang tahu mbak aku dulu nah. Yang polisi biasa dipajang, ya demi mendapatkan pujian orang, malaikat nggak masuk rumah, jangan diturunkan karena ini berdosa. Yang ketiga at-tahdzir min makri syaitan, yaitu peringatan dari makar syaitan. Dan juga ya syaitan ini menampakkan ya kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kita disuruh hati-hati karena syaitan ini menampakkan keburukan, kebatilan tapi dalam bentuk kebenaran. Banyak tertipu orang. Ya, sehingga dia menganggap ibadah dia di sisi kuburan benar. Ya, sehingga dia menganggap hulu kepada orang soleh benar, kan menghormati orang soleh. Masa kita nggak hormat? Wah inti nggak benar, inti yang nggak benar nggak menghormati orang soleh. Wah kata siapa? Saya menghormati orang soleh tapi nggak berlebihan. Terbukti kata Nabi SAW, ya, bukan golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu buktinya. Ya, nggak menghormati orang yang lebih tua. Tua umur, tua usia, sama aja. Tua umur, tua ilmu. Iya. Ya. Nabi juga mengatakan al-barakah ma'al akabir. Keberkahan bersama orang-orang tua. Ya. Tapi ada batasannya, enggak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti menghormati makhluk-makhluk Allah yang hina. Tikus dihormati disembah. Monyet dihormati disembah. Berapa banyak sapi disembah? Dihormati, benar enggak? Di mana coba? Negeri kuci-kuci Kutahi. Di sana coba sapi, macet jalan gara-gara sapi. Pasar habis sayur mayur harusnya dijual, dimakan sapi. Enggak mau mereka. Ini agama Samiri. Agama orang yang sesat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fa'adallahumus Samiri. Mereka disesatkan oleh Samiri. Fa'akhraja lahu ijlan jasadan lahu khuar. Samiri mengeluarkan sapi yang bertubuh yang memiliki khuar, yang memiliki suara. Lalu Samiri mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhan juga Nabi Musa. Subhanallah. Orang kalau sesat kayak gitu, teko Nabi disuruh nyembah sapi. Dipelai sebagian orang ada di daerah mana, Jawa mana itu. Kebo disembahnya. Nyaingi wong sano. Biarlah wong sano sapi. Kita kebo. Ya. Makanya ada namanya Kiai Selamat, Mbak Selamat, kirain orang, enggak taunya kerbau. Ada. Saya tanya langsung, orang berdasi lagi menjelaskan ke saya. Supir taksi, ya, taksi bla bla bla, dia jelaskan. Ya, keyakinan ini asli, dihormati, tidak boleh sembarang ngomong katanya. La ilaha illallah. Masih ada berdasi, apalagi enggak berdasi. Tambah jadi. Nah, ini berarti dakwah tauhid harus lebih digaungkan. Masih banyak orang berdasi aja menyekutukan Allah. Bahkan bukan hanya berdasi, memiliki jabatan tinggi. Palak sapi untal kayaknya. Iya. Makanya kita harus belajar. Nggak penting kita memiliki titel, tapi kalau kita menyekutukan Allah, sepakat para ulama mau zaman dulu sampai sekarang nggak boleh ya menyembelih kepada selain Allah. Lah kita baca ayat terus menerus. Fasholli li rabbika wanhar, bahkan ada yang baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku sembelihanku buat Allah aja. Bukan buat penunggu laut, penunggu sungai. Enggak, mereka juga kalau diunta tuh tidak makan kok. Enggak ngerti cara gulanya gimana itu kepala. Kepala kebo, kepala sapi itu, ya. Jangan kita merusak agama kita dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian yang keempat, at-tahdzir minal bid'ah wal muhdatsat. Peringatan dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara muhdats, mengada-ngada. Ya, walaupun niatnya bagus. Yang hulu ini ngada-ngada.
Nggak ada sahabat ya mereka mencium tangan Nabi bolak-balik, ya kan? Nggak ada. Lebay memuji Nabi, nggak ada. Adapun mereka mengambil barokah, memang ada barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus sudah kita bahas tentang barokah. Ya, keberkahan yang muta'addi, yang berpindah kepada orang lain hanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi berludah, apakah Nabi nyuruh sahabat ngembek ludahnya? Tidak, sahabat aja yang ngerti. Mereka rebutan ludah Nabi SAW. Bukan hulu, karena memang ada barokah jelas. Ya, ludah Nabi kalau ditukar dengan mobil, pilih mana? Ente pilih ludah Nabi kan? Nah, berarti jelas. Ludah ana sama mobil, pilih mana? Pilih mobil. Ludah Ustadz bawa virus, ya. Gitu. Ya, kita jangan bodoh dan jangan buyan, ya. Ya, yang kelima, anna hadhihi, bahwasanya ini semuanya wasail, jalan-jalan menuju kesyirikan. Wulu kepada orang soleh ini adalah jalan-jalan menuju kesyirikan. Terbukti sekarang. Ya, guru lebih dibela daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu guru kami ada pacak disalahkan. Dia itulah sudah tingkat ma'rifat. Iya, nggak boleh. Kau baru ini kulit, mereka udah dalam. Kalau tidak percaya kau pelai. Subhanallah, ada orang subhanallah waktu sholat lah berkumandang, kirain mau ke masjid, pulang. Ternyata ustadznya. La ilaha illallah. Wajar baik pegawainya dak katanya semayang. Diajak disuruh, ayo mainlah katanya ke sana. Pesantren kami. Laju lah nak main. Ngajak ini. Ngajak apa namanya? Sesat. Ya, kalau jelas seperti itu jangan kita memasukkan diri ke dalamnya. Hati-hati kepada orang-orang yang seperti ini. Mereka lebih berbahaya daripada singa, lebih berbahaya daripada buaya. Kalau buaya, singa paling melukai tubuh kita selesai. Tapi kalau mereka melukai hati. Makanya ada seorang ulama, Ibnu Sirin. Beliau ada seorang Mu'tazilah ngajak ngobrol. Ayo wahai imam, sebentar saja kita ngobrol. Ya. Oh, enggak mau. Satu ayat aja enggak mau. Imam, ulama kibar, tabi'in pula. Diajak ngomong sama ahli bid'ah enggak mau. Loh, kita tenang baiklah, sudah ngaji di tauhid. Lalu kata muridnya, terakhir kata imam, ente yang lari apa saya yang lari? Ente yang pergi atau saya yang pergi? Pergilah dia. Berpisah mereka berdua. Murid Imam Ibnu Sirin mengatakan, wahai imam, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Maksudnya kok engkau imam kok seperti ini? Lalu dia mengatakan hati ini lemah. Ulama mengatakan hati ini lemah. Masuk syubhat, udah kena kita. Berapa banyak udah lama ngaji, kena syubhat yang namanya muwazana. Banyak ikhwan kita kena. Apa muwazana? Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Banyak sekali ini. Bakal dibela. Bahkan ustadz ini ditahdzir gara bela-bela manhaj muwazana ini. Udah anda jelasin, ini manhajnya tukang buruan. Orang buruan tuh ngambil, dia ngambil akuahnya yang iya kan, yang sampah-sampahnya dibuang. Itu gabungnya sama mereka. Gak usah kajian. Gak ada Imam Ahmad ya. Mau dia itu Mu'tazilahnya ahli ibadah, Jahmiyahnya ahli ibadah, mereka mengatakan kadzab, dajjal. Tuh, ngeri enggak dajjal? Pendusta makhluk. Tidak ada pujian bagi mereka. Ya, seperti itu. Jangan kita merasa, aku lah pacak bahasa Arab, laden mana ahli bid'ah ini. Jangan. Hebat nian. Ya, para ulama menjauhi lah, ente ngikutin siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang keenam, ma'rifatu qadri wujudil ilm wa madarrati faqdihi. Yaitu kita mengetahui kadar keberadaan ilmu. Dan juga kita tahu juga bahaya tidak adanya ilmu. Adanya ilmu, kesyirikan bisa hilang. Tidak adanya ilmu, kesyirikan merajalela. Ini hadis Ibnu Abbas. Fanusiyal ilm, ubidat. Kalau sudah ilmu dilupakan, disembahlah orang-orang soleh. Jadi penting belajar.
Jadi kebanyakan orang-orang yang mengagungkan kuburan orang-orang salih sampai mereka mengharap, menggantungkan hati mereka kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini gara-gara ilmunya tipis kurang. Kalau seandainya berilmu, contoh dia memahami ayat yang sudah disampaikan ke antum, sebagian antum hafal, ya, kata Allah Azza wa Jalla, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang telah meninggal dunia, patung-patung orang soleh, gambar-gambar orang soleh, kuburan-kuburan, kalau seandainya kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Kalau seandainya bisa dengar, kata Allah, kalau ditakdirkan mereka bisa dengar, niscaya mereka nggak akan bisa mengabulkan doa kalian. Ini yang ngomong siapa? Allah. Yang disembah itu orang-orang soleh. Lah ini kuburan nggak jelas. Mbah Priok, lah Priok jelas-jelas Priok dikubur, dipintai. Ini yang salah, ini tukang jaganya. Yang jaganya harus dijelasin, Mas ini syirik, gak usah datang ke sini. Gitu kan harusnya kan? Enggak, ini masuk ya celengan dulu 50 minimal. Nah ini dunia yang menjatuhkan mereka kepada kesyirikan dan jauhnya mereka dari ilmu. Kalau orang berilmu dia tahu satu ayat ini cukup. Berhala tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Berhala yang pertama kali disembah adalah berhala orang soleh, karena kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salam. Rasul kenapa diutus? Karena terjadinya kesyirikan. Ya, Nabi pertama Nabi Adam, Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketujuh, anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Bahwasanya sebab ilmu hilang yaitu para ulama meninggal dunia. Kalau para ulama meninggal dunia, ilmu hilang. Ya. Makanya doakan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan yang kita sekarang sedang membahas buku beliau, doakan beliau panjang umur. Syekh Abdul Razak, kemudian bapak beliau siapa? Abdul Muhsin Abbad. Ya. Kemudian syekh yang banyak sekali. Kemudian ustadz-ustadz juga yang di Palembang, di Indonesia secara umum, doakan. Kalian ngasih dunia nggak akan bisa. Kebaikan ustadz itu kalian kasih dunia 30 kali lipat nggak bisa mengganti kebaikan beliau. Kebaikan mereka itu nggak bisa. Yang bisa bagaimana? Kita mendoakan semampu sebanyak-banyaknya. Itu bisa membalasnya. Sampai kalian sudah merasa membalas baru itu tercapai. Kalau dengan dunia nggak akan bisa balas kebaikan seorang guru. Gimana mau balasnya? Ya, kalian tahu dari seorang ustadz misalnya keutamaan 2 rakaat sholat subuh sebelum 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat itu lebih baik dari dunia seisinya. Mau ngasih dunia nggak bisa. Baru 1. Lah bagaimana kalau orang dapat hidayah dari 0, nggak ada dia ngerti agama, dapat hidayah dari seseorang, nggak akan bisa dia ganti. Mungkin minimal dia mendoakan terus. Mendoakan sampai benar-benar dia membalas. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-8, at-tahdhir min at-taqlid. Peringatan dari taklid buta. Taklid buta, nenek moyang. Dalil orang sekarang nenek moyang. Nenek moyang kita tuh udah ini tidak baca lagi dirubah. Wah, Masya Allah. Nenek moyang. Ya. Wa annahu qad ya'ul, sesungguhnya taklid ini terkadang membawa ahlihi, membawa pelakunya ilal muruk, keluar dari agama Islam. Nenek moyang wong Palembang mana? Kerajaan Sriwijaya, Meloila. Jadi siapa? Jadi Kerasakti. Iya. Mereka menyembah apa? Menyembah berhala. Gitu. Nenek moyang yang enggak sesat siapa? Rasulullah SAW. Para sahabat yang Allah katakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka mencari jalan selain jalan para sahabat. Kami biarkan dia tersesat, kami masukkan ke dalam neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Jadi nenek moyang yang enggak sesat itu 2. Rasulullah guru mereka, sahabat murid-murid
Rasulullah SAW Allah katakan tentang para sahabat, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya sahabat kami jamin dengan husna. Kami jamin dengan surga. Ya, ada kedudukan yang tinggi seperti Abu Bakar, Umar dan khulafa yang lainnya. Ada yang rendahan. Ya, yang penting mereka semuanya dijamin surga. Seperti itu. Yang jelas ya kita pasti di bawah para sahabat. Kita ini pasti derajatnya di bawah para sahabat. Karena kenapa? Amal yang kita kerjakan yang mengalir kepada mereka. Karena mereka yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ke Afrika. Banyak Afrika itu negeri yang sekarang aja masih belantara. Singa banyak minta ampun. Apalagi zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Pasti lebih ngeri lagi. Tapi sahabat berani. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada sahabat. Gak ada yang takut sama singa. Gak ada sahabat. Ya, walaupun takut tabiat boleh takut tabiat. Tapi mereka gak takut. Sehingga Islam bisa kemana-mana. Singa takut sama para sahabat. Ya, Muawiyah, sahabat-sahabat, Ibnu Abbas, Abu Hurairah yang mereka pernah dikirim ke Afrika menebarkan Islam ke Afrika sana. Sahabat menebarkan Islam. Ya. Bisa jadi Indonesia ini juga, tapi kita nggak tahu sejarahnya. Ya, makanya kita sedih sekali ada orang mencela sahabat Nabi. Siapa yang mencela sahabat Nabi? Syiah, banyak Palembang, banyak. Syiah, banyak. Yang kedua Khawarij yang ngebom. Dua ini yang benci dengan sahabat. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan, yaitu para sahabat. Disuruh doakan kebaikan, bukan keburukan. Ya. Ini fawaid dari yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang tadi, bab majaa minat taghlid, bab kerasnya Nabi Muhammad SAW, teguran Nabi SAW fi man abadallah, terhadap orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan orang-orang salih. Ada tak orang beribadah di kuburan dekat-dekat kuburan orang salih? Ada. Malah orang saleh berwasiat terkadang, kubur aku dekat masjid. Enggak boleh. Nanti ada dengar hadisnya deh. Supaya kita enggak nuduh-nuduh, ustaz itu katik dalil. Oh, katik dalil gimana? Ini hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, kalau ada keluarga kita yang berwasiat nanti dikuburkan di masjid, wasiatnya boleh tidak dikerjakan. Ngerti? Boleh enggak dikerjakan. Karena wasiat ini wasiat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu. Kalau dia wasiat misalnya, kalau aku mati kaki, harta aku udah usah dibagi, genjuk ku kalau. Boleh ada dia ni ke? Ya cetok ahli warisnya ndak galak. Jangan melok iwa itu. Buntu mak ini kamu pelok wasiatnya. Ya. Ini wasiat yang menyelisihi dalil, enggak boleh dilakukan. Begitu juga wasiat agar dikuburkan di masjid. Ya, misalnya siapa? Jehan misalnya. Kalau aku apa-apa kubur ke tengah masjid ini, tauhid. Jangan kati yang kajian lagi. Ya. Kati yang kajian lagi. Ya. Fi sahih, dalam sahih Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling dicintai Nabi SAW setelah Khadijah. Beliau mengatakan anna Umma Salamah. Bahwasanya Umma Salamah. Siapa Umma Salamah? Istri Nabi juga. Berarti istri Nabi berapa? Lebih dari satu. Nah ini contoh. Ya ini contoh. Bukan contoh banyak bini. Bukan. Contoh ya biasa. Istri yang baik menceritakan istri-istri yang lain. Ini belum punya. Awas kau. Nah. Cak mana nian mak ini. Ya. Ini contoh yang baik. Jadi Aisyah menceritakan istri Nabi yang lain. Ini patut dicontoh. Ini awas kalau kau nikah lajulah. Jangan masuk ke rumahku. Wah. Ini enggak benar. Ya. Ini memutus tali silaturahim. Enggak bagus. Ini ngajari baik Ustaz. Ya. Kalau pengen nak nambah ini contohnya. Ya. Insyaallah. Ya.
Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu. Beliau menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, gereja. Itu gereja dari zaman dulu sudah ada. Ra'atha yang Salamah pernah melihatnya bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Ya, di Ethiopia sana. Karena di sana dulu rajanya bernama Najasyi. Dia Nasrani, tapi Nasrani yang benar-benar masih memegang agama Nabi Isa yang benar. Dia baca Injil, asli Injil yang dia baca. Dia dapati ciri-ciri Muhammad SAW yang sedang berada di Makkah, yang sudah diangkat menjadi nabi. Ciri-cirinya ada di situ. Ya, sehingga dia menyatakan keimanan tanpa sepengetahuan ya seseorang pun dari kaum dia. Sahabat Nabi pun nggak tahu. Nabi pun nggak tahu ternyata yang mengabarkan dia masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syariat salat gaib. Karena nggak ada yang ngurus dia di sana. Jadi salat gaib itu disyariatkan kalau misalnya di sana tidak ada yang menyelenggarakan jenazah. Wa fihi khilaf. Iya, seperti itu. Ya. Kalau nggak ada ya kita salat jenazah. Kalau sudah ada ya nggak perlu. Ya, seperti itu. Dengarkan. Beliau melihat sebuah gereja di negeri Habasyah, di negeri Afrika Ethiopia sana. Wa ma fiha minas suwar. Dan juga beliau melihat, Salamah melihat apa yang ada dalam gereja tersebut minas suwar, dari gambar-gambar orang-orang saleh. Gambar-gambar semua. Ya. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, tengok dengar. Ulaika, kata Nabi, idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih, mereka itu adalah orang-orang yang apabila orang salih mereka atau hamba salih mereka meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah, mereka bangun di atas kuburan mereka yang mati itu masjid, tempat ibadah. Tengok. Ini sebab mereka mengagungkan orang soleh sehingga menyembahnya. Wa sawwaru fihi tilka suwar, mereka gambar ya di dalam gereja itu tilka suwar, atau pada diri-diri orang salih di atas tempat ibadah kuburan yang mereka bangun tempat ibadah, yaitu suwar, gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Ditempel sini, ditempel gambar-gambar orang saleh itu. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini kata Nabi seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk makhluk. Orang-orang yang mereka berbuat seperti ini. Siapa mereka? Orang-orang yang membangun di atas kuburan orang salih tempat ibadah. Ya. Ada orang meninggal dunia, orang saleh, di situ ada kuburan, kemudian dibangun sebuah tempat di situ, baik itu sejenis rumah atau tenda, kemudian mereka melakukan ibadah di situ, baik baca Al-Quran atau baca zikir-zikir atau ya betapu, ya membaik apa ini ya di situ, sama aja kata Nabi, mereka seburuk-buruk makhluk. Apalagi tambah lagi ditempel-tempel wajah-wajah guru mereka di sana, ya ini lebih buruk lagi. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Kalau nyalain siapa? Nyalain Nabi dosa nggak? Ya dosa. Lah ini Nabi ngomong dengan hawa nafsu atau wahyu? Wahyu. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti ini wahyu dari siapa? Allah. Mengingkari hadis ini sama saja mengingkari Allah. Riwayat yang jelas Bukhari Muslim. Lah apalagi yang mau diragukan? Subhanallah. Masih banyak orang-orang yang seperti ini, mengagungkan orang salih sampai menyekutukan Allah, kemudian meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah. Banyak orang enggak salat, wallahi. Banyak orang-orang enggak salat gara-gara hal seperti ini. Banyak. Sudah cukup mencukupkan kepada apa yang dia agungkan saja.
Wal'iyadu billah. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan-kuburan orang salih. Yang melarang siapa? Rasulullah. Karena itu membawa kepada kesyirikan sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian yang kedua, at-tahadduts amma yaf'alul kuffar. Boleh kita membicarakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kufar. Ini perlakuan orang-orang kufar. Untuk apa kita mengangkatnya, membicarakannya? Liyahdharahul muslimun, agar kaum muslimin menghindarinya, menjauhinya, tidak melakukan perbuatan seperti ini. Ingat ya, hidup kita ini sekali, jangan sampai kufur kepada Allah. Tengok Bilal, nggak mau, dia mau kufur, dijemur di tengah panas Arab Saudi sana, ditimpa batu yang sangat besar, dan dia dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, kalau dia disuruh kafir, dia bilang ahad. Kafir ahad. Maksudnya Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allah esa. Nggak mau dia. Kenapa? Kekufuran ya, itu masalahnya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah diriwayatkan ada seseorang dari penghuni dunia ini. Ya. Dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah kepada dirinya, maukah engkau tebus dirimu dengan sepenuh bumi emas agar tidak dibakar di neraka? Mau ya Allah, katanya. Kata Allah, kadzabta, dusta kau ini, kata Allah. Dulu di dunia aku suruh engkau melakukan perbuatan akal wa aisar, lebih dikit lebih mudah. Kau tidak mau melakukannya. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Mudah mentauhidkan Allah, nggak susah. Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Jangan menyekutukan Allah. Terbukti ada orang bunuh 99, habis itu digenapkan 100, dapat ampunan gara-gara tidak menyekutukan Allah. Ini terpecih yang dapat ampunan, ya. Karena orang yang berbuat dosa itu dia berada di dua keadaan. Bisa jadi diampuni, bisa jadi diazab dengan azab yang sangat mengerikan, baru dia diampuni. Pilih mana? Jangan dua-dua, jangan pilih. Pilih yang masuk surga langsung. Karena kita tidak tahu yang dua ini. Ini terpecih yang langsung disiksa ini. Rengka. Ya. Kalau sudah di akhirat, main-main akhirat, ini ngeri banget. Sehari di akhirat itu 1000 tahun. Dalam ayat lain 50.000 tahun. Kita hidup di dunia 60 tahun, ada betah. Buntu. Kalau ya enggak cair, ya tahan 60 tahun. Corona mah ini, pandemi 60 tahun, ya Allah ngapa lama mah ini. Perusahaan bangkrut, mall tutup, rumah sakit, udah semuanya udah. Kecuali yang memang imannya kuat kepada Allah. Cair buntu sama aja. Iya. Ya, Robku tak kalah cair, itu Robku juga tak kalah buntu. Itu harusnya. Catat itu dengan tinta emas itu. Ya. Allah itu Rob saya tak kalah cair, Rob juga tak kalah saya buntu, enggak merubah saya. Ya, bisa jadi tak kalah buntu lebih mendekatkan diri saya kepada Allah, gitu harusnya. Ini dah cair dia poya-poya, buntu stres. Oh, jadi julak ketulah budak ini. Ya, ini enggak manfaat hidup kalau seperti itu. Tengok para sahabat, mereka fukoro sahabat, lil fukoro. Secara umum sahabat fukoro. Dikit yang kaya tuh enggak banyak. Rata-rata fukoro. Tapi kok mereka kalau diajak jihad kok ikut. Bukan tujuan ghanimah, enggak ada sahabat tujuan ghanimah. Jihad dikabarkan musuh lebih banyak, bulan Ramadan lagi. Jihad pertama kali ya mungkin ya kita puasa coba. Ya kan? Mungkin ngomong kayak itu. Ya bagaimana sahabat? Sahabat itu subhanallah. Kita enggak usah bicara sahabat deh. Aisyah radhiyallahu anha. Mana yang lebih miskin? Tengok, dengar hadis ini riwayat Bukhari Muslim, dengarkan. Datang seorang miskin kepadaku, kata Aisyah. Ya. Dia meminta sesuatu. Lalu aku mendapati di rumahku cuma ada 1 butir kurma. Lalu kuberikan kepada wanita itu. Mana yang miskin ini? Aisyah atau wanita itu? Berarti dua-duanya miskin. Siapa yang baik?
Aisyah, wanita ini pun lebih baik. Dalam riwayat lain, wanita ini membawa 2 anak perempuan. Ya, Aisyah punya 3 kurma. Diberikan 3 kurma itu kepada wanita itu, lalu dibagi oleh wanita itu kurma tadi kedua anaknya. Anaknya ya namanya lapar kan, dak kate bunyi, tup hilang kurma itu. Tak kala ibunya ingin mengangkat kurma ke mulutnya, anak-anaknya tadi meminta kurma tersebut. Lalu dia belah 2, ndak jadi dia makan. Pergilah mereka berdua, diceritakan Aisyah kepada Rasulullah, Allah mewajibkan mereka surga. Itu keadaan para sahabat, pun keadaan istri Nabi. Apakah mereka sedih? Ada Nabi stres? Ada Nabi nyuruh donasi? Enggak ada. Nabi menggadaikan baju perang beliau ke orang Yahudi. Gitu hidup. Memang kayak gitu hidup sebenarnya. Selu baik. Ini dok ngap-ngap cak mati cak wasapil. Bebernya. Ya, nah ini kita harus introspeksi diri. Kalau kita dikasih Allah rizki, syakaro, bersyukur. Kalau kita buntu, sobaro, bersabar. Kata Nabi itu tidak terjadi kecuali pada orang mukmin. Takjub Nabi. Kalau kita keadaan bisa seperti ini, Nabi takjub. Kalau bisa kita keadaan seperti itu, Nabi takjub. Jika dia ditimpa musibah berupa kesenangan, dia bersyukur. Jika dia ditimpa musibah berupa kesusahan, dia bersabar, kata Nabi. Ini kata Nabi ajaban, menakjubkan sekali kata Nabi. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini ya, menjadi keadaan seperti para sahabat ya, bahwasanya keadaan dirinya tidak merubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nanti habis Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استووا واعتدلوا ترسوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Kita lanjutkan hadis yang tadi fawaidnya belum selesai ya. Faidah yang ketiga dari hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fawaid yang ketiga at-tahdzir minat taswir wa nasbis suwar. Peringatan dari menggambar dan nasab, menancapkan gambar atau memajang gambar. Gambar yang dimaksud gambar makhluk hidup
Yang nggak hidup nggak apa-apa, majang mobil-mobilan, motor, nak Harley, nak apa boleh. Pohon, ya, ngantung masker boleh, ya, ngantung kacamata. Yang nggak boleh gantung makhluk bernyawa. Kalau burung nggak boleh, burung bernyawa dah, bernyawa. Inilah dikati nyawa lah, mati Ustaz jadi patung, tetap nggak boleh. Ya kalau dia bernyawa, biasa hidup, kita gambar, kita foto, kita gantung, haram hukumnya, nggak boleh. Karena itu membawa kepada kesyirikan. Wasilah ila syirki. Kemudian faedah yang keempat dari hadis tadi, anna man bana masjidan 'inda qabri rajulin salih fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyyatuhu. Bahwasanya orang yang membangun tempat ibadah di sisi kuburan, mau berbentuk masjid, berbentuk musola, tenda, pokoknya ibadah dekat kuburan orang salih, maka kata Syekh Salih, dia seburuk-buruk makhluk walaupun niat dia baik beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah lagi. Qalat, Aisyah mengatakan, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat maut atau kematian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatra khamisatan ala wajhi. Beliau melemparkan khamisah, kain di mukanya. Beliau menutupi mukanya dengan kain. Ya. Fa idza tamma biha, tatkala beliau sudah merasa sesak napasnya dengan kain yang menutupi mukanya, kasyafaha. Beliau singkap tu kain. Beliau singkirkan dari mukanya. Faqala, lalu beliau mengatakan, wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu, laknatullah, kata Nabi. Yang bayangkan, dalam keadaan dekat-dekat mau meninggal dunia masih sempat dakwah. Ya. Para ulama juga gitu, Syekh Shalih Utsaimin, dekat-dekat mau meninggal masih beliau dakwah. Ini menunjukkan ajal kita nggak tahu, sedang senyum-senyum, senge-senge, laju. Iya serius, sedang main bola. Iya, katanya bukan gol, mati. Sedang bergitar, mati. Macam-macam bentuk kematian. Karena kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, tidak bisa diakhirkan sedetik pun, tidak bisa dikedepankan sedetik pun. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang apabila datang. Orang tahu ayat ini bukan takut, tenang hidup dia. Ya ngapain saya takut mati, gitu kan? Nah, mati tetap datang, yang saatnya pas tidak akan bisa diundur, nggak bisa diakhirkan. Tenang hidup dia. Kalau kita tambah lagi hadis, seorang tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Dia berusaha semampu dia, rizki dapat segini bersyukur, segitu bersyukur, gitu. Ya, itu orang mukmin. Dalam keadaan seperti itu kata Nabi, semoga Allah melaknat orang Yahudi, semoga Allah melaknat orang-orang Nasrani. Ittakhadhu, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masajid, tempat ibadah. Menjadikan kuburan-kuburan nabi tempat ibadah. Itu kuburan dimulailah bangun di pinggirnya, di samping, bahkan di atasnya kadang dibangun sehingga kuburannya masuk dalam masjid. Bukannya kuburan Nabi dalam masjid, kami melok-melokin Nabi. Wah, bunyan. Kau tidak pernah baca sejarah berarti. Baca dong sejarah. Sudah dibukukan oleh para ulama. Nabi dikubur di masjid atau di rumah Aisyah. Lah makanya Aisyah ngomong ini, yang ngomong tentang perjalanan Nabi mau meninggal dunia ini di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Aisyah lebih tahu. Makanya dikuburkan di rumah Aisyah, bukan di masjid. Zaman Abu Bakar tetap kuburan itu di masjid, di mana? Di rumah Aisyah. Zaman Umar masih di rumah Aisyah. Terus zaman Utsman masih di rumah Aisyah. Zaman Ali masih di rumah Aisyah. Terus sampai Khalifah, lupa saya, Abdul Malik ibn Marwan kalau nggak salah, ya, baru dimasukkan ke dalam
ke dalam masjid. Itu diingkari. Yang diantara yang mengingkarinya adalah siapa itu tabi'in itu? Sa'id ibn Musayyab. Ya Sa'id, ya, ulama kibar di zaman tabi'in. Berselisih para ulama mana yang lebih utama antara Sa'id dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, ya Masya Allah. Apa keutamaan beliau? Umar yang dijamin surga disuruh minta ampun lewat beliau. La ilaha illallah. Wong yang dijamin surga, coba disuruh minta ampun. Kalau ketemu nama wong yang Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya ini datang dari Yaman sana, engkau minta ampun lewat dia. Berarti hebat nih orang. Ya. Seperti itu. Dia enggak dikenal, belum pernah. Sudah ketemu Nabi belum? Belum. Kalau ketemu Nabi jadi sahabat. Ya. Enggak ketemu Abu Bakar, ketemu gak dia? Enggak. Kenal enggak dia sama Umar? Enggak kenal. Ya, sama Umar enggak kenal, tapi dikabarkan oleh Umar hadis ini. Setelah tahu dia hadis ini, dia menghilang, tidak pernah lagi ketahuan kemana dia. Karena takut dia riya, takut dia ujub. Nah, ini kita harus tiru. Tidak berbuat tapi minta puji. Tidak berbuat minta puji. Itu aku galau. Iya. Ya, dia kau ini, ya. Budak main keke itulah, ya. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Walaula dzalik, kalau seandainya bukan gara-gara tahdziran Nabi atas perbuatan itu, kalau seandainya bukan gara-gara peringatan Nabi, enggak boleh menjadikan kuburan itu sebagai masjid, niscaya kuburan Nabi sudah dikeluarkan dari rumah Aisyah. Digabungkan di kuburan apa? Baqi', ya. Ghaira anna khusyya. Ya kan, tapi dikhawatirkan oleh para sahabat dijadikan masjid kuburan Nabi, tempat ibadah. Ada juga yang bacanya khusyya. Nabi khawatir kuburan dia jadi masjid. Ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ya, faedah pertama, al-man' min ittikhadhi kuburil anbiya was salihin. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang salih tempat ibadah, salat di sana walaupun karena Allah. Enggak boleh. Karena itu membawa kepada kesyirikan. Yang kedua, semangatnya Nabi SAW dan perhatian Nabi SAW kepada tauhid dan takutnya beliau kuburannya diagungkan. Nabi takut. Ya, kalau kita sebagai pengikut Nabi jangan nyuruh orang mengagungkan kuburan kita kalau kita meninggal dunia. Ya, kalau aku mati kaget, tolong kamu tuh seminggu sekali datang ke kuburan aku. Tidak boleh. Jangan. Ini ngajarin orang menyekutukan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, bolehnya kita melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau melaknat Israel boleh enggak? Enggak, yang boleh melaknat Yahudi aja. Karena Israel, walaupun negara Israel membunuh kaum muslimin di Palestina, Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Enggak boleh kita laknat beliau. Yang kita laknat itu orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka menjadikan nabi-nabi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penjelasan hikmah kenapa Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Supaya tidak kuburan tidak diagungkan oleh manusia, dikuburkan di rumah. Ya, kalau seandainya ditampakkan di kuburan Baqi pasti disembah manusia. Kuburan selain Nabi Muhammad yang paling mulia, makhluk Allah seluruhnya. Apa aja, malaikat Jibril, Arsy, apa semuanya, bumi langit yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau tidak boleh diagungkan kuburannya. Ziarah kubur boleh nggak? Boleh, malah sunnah ziarah kubur. Kalau bisa ziarah tiap hari, siang malam kalau baca. Ya begawainya kapan Ustaz?
Ziarah kubur. Karena ziarah kubur mengingatkan kepada kematian. Mengingat pada akhirat. Ya, beruntunglah rumahnya pinggir kuburan. Ya kan? Kalau ingat mati, nyingok. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bashar. Manusia biasa, berlaku juga kepada beliau kematian. Ya, berlaku kepada beliau kematian wasyiddatin naza', dan juga berlaku kepada beliau susahnya melawan kematian. Nabi susah. Ya, seperti itu. Untuk apa Nabi susah melawan kematian? Mengangkat derajat beliau. Adapun kita menghapus dosa. Kalau ada orang, yang masuk neraka ngomong ini, tidak. Jangan mah itu, tidak boleh. Ya, kalau ada orang ya memang itu kematian. Ada orang yang ada Allah mati selunian. Ya, tahu-tahu mati memang itu. Ragu kita, Islam tidak memang itu ya. Enggak seperti itu. Nabi dia sampai Fatimah sedih melihat ayahnya Naza'. Naza' itu dekat-dekat mau meninggal dunia. Seperti itu. Ya. Jadi apalagi kita. Kalau Nabi saya seperti apalagi kita. Ya, Nabi meninggal dunia, ya kita juga meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad engkau mati dan nabi-nabi sebelummu juga mati. Ya, tinggal kita nunggu absen. Kita ini mati nunggu absen. Ada di sini yang ragu mati? Ada enggak? Enggak ada yang ragu, tapi enggak ada persiapan. Enggak sholat. Banyak orang ninggalin sholat. Padahal iblis ya, keluar dari surga gara-gara enggak mau sujud. Sekali tidak sujud, keluar dari surga. Ini sholat maghrib berapa kali sujud? 6 kah? 6 kali. Belum masuk surga. Yang lah masuk surga gara-gara satu sujud enggak mau keluar dari surga. Nah bagaimana yang belum masuk surga enggak mau sujud, enggak mau sholat. Mati udah itu. Dikubur dia, disiksa, di akhirat apalagi. Kalau enggak percaya tantang aja Allah Azza wa Jalla. Ya gitu. Tengok Nabi Adam alaihissalam, cuma satu dia melanggar. Nabi Adam itu diciptakan di surga, ruhnya ditiupkan dalam surga, menikmati surga, di dalam surga, wah enak banget. Kata Allah, jangan deket-deketi pohon ini. Kalau kita ya jangan zina, jangan ninggalkan sholat, jangan durhaka. Satu dia langgar keluar dari surga. Nabi kita siapa? Budak sini lah, udah tengah buntung. Ada yang budak, mana kebun gede, aduh, rai-rainya masuk surga. Kalau dia tidak sholat. Ini saja, masih ada beberapa hadis ya yang nggak mungkin kita baca sekarang. Ada dua hadis lagi, insyaallah kita baca minggu depan. Kita ambil pertanyaan. Ya, silakan yang mau nanya ya. Oh, sudah cukup pertanyaan, udah lumayan banyak. Ini. Ya pertanyaannya sudah ya. Udah banyak banget. Nggak usah nambah lagi, nanti nggak saya bacain. Kalau tetap nanya taruh sini, nanti kita baca di wow ya, di official ya. Udah usah kumpul, udah sekantong. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menasihati orang terdekat seperti ayah mertua karena beliau masih melakukan pinjaman kepada riba, ya, instansi riba, sedangkan beliau mengetahui hukumnya. Wah, ini lebih ngeri ya. Orang sudah tahu hukum tetap melakukan, ini ngeri. Ya, khawatir dia menghalalkan, jadi dia kafir, keluar dari agama Islam. Katakan kepada ya ayahnya, mertua tadi, kalau nggak bisa langsung ya dengan SMS. Pak, tidak ada dosa Pak yang disebutkan dalam Al-Quran yang dosa itu Allah tantang perang, kecuali dosa makan riba Pak. Sekuat mana Bapak kaget nak ngelawan Allah Pak? Nah itu kan, nggak sanggup Bapak, ya berhentilah Pak. Apalagi Bapak sudah tahu hukumnya, ngeri kaget Bapak dicabut nyawa dalam keadaan seperti itu. Allah ancam kekal dalam neraka.
Kalau dia menghalalkan berarti nggak pernah keluar dari api neraka. Tapi kalau dia tahu hukumnya haram, tapi dia tetap melakukannya, diancam kekal oleh Allah Azza wa Jalla, maksudnya dia ribuan bahkan jutaan tahun di neraka. Ya, Pak, saya sayang bapak mertua saya. Ya, tolong kalau bapak benar sayang sama menantu yang ganteng ini atau menantu yang belaga ini, ya, berhentilah bapak. Seperti itu. Ya, kalau nggak sanggup ngomong seperti ini, ya cara-cara yang lain. Kan enak sekarang di forward, dikirimkan lewat via WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. Banyak dakwah ini. Kata Nabi, apabila kalian melihat kemungkaran, ingkari dengan tangan. Jika enggak, ya dengan lisan. Jika enggak juga dengan hati. Dan itu selama-lama keimanan. Ustadz, bolehkah mendengar khutbah Jumat yang khotibnya ini pelaku perbuatan mengada-ngada dalam Islam? Ya, enggak boleh. Cari masjid lain kalau ada. Kalau enggak ada juga kejauhan, maka ya tutup kuping kita. Tutup kuping. Ya. Kalau kecuali ya dia orang alim, yang dia bisa mengetahui hadis dhaif, hadis palsu. Ya, orang-orang pelaku muhdats ini biasanya bawa hadis palsu. Dan hadis palsu ini subhanallah menyentuh sekali. Karena lebay kalau isinya. Contoh keutamaan bulan Rajab. Ya, puasanya sehari mengalahkan malam Lailatul Qadar. Ya kan? Padahal malam Lailatul Qadar jelas-jelas ada dalam Al-Quran. Diampunkan 700 tahun. Wow. Umur kita berapa tahun? Lebay kali itu. Itu baru sekali puasa. Tak kedua hari 1400. Wah, lemah itu. Ya, nah ini ternyata dicari-cari hadis palsu itu. Ini hadis palsu. Ustaz, apakah termasuk gulu orang yang berwudu membasuh melebihi siku dan atas mata kaki? Ini ya, perbuatan salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Ya, ini tidak termasuk gulu. Ya, kata beliau, ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi hadis ini bukan sabda Nabi SAW. Ini adalah perkataan Abu Hurairah. Barang siapa yang ingin sinarnya ya banyak, maka hendaklah lebihkan ya tangan ya lebih dari siku sampai ke otot ya, mata kaki lebih sampai ke betis. Hadis yang tentang ghurran muhajjalin. Ya, kita tuh kalau wudu ya, kalau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita nanti pada hari kiamat muka kita bersinar, tangan kita bersinar, kaki kita bersinar, bagaikan ghurran muhajjalin, bagaikan kuda yang dia putih, ada hitam-hitamnya di jidat, ada hitam di tangan, di kaki, atau kebalikannya dia hitam, ada putih di jidat, ada putih di tangan dan di kaki. Jadi Nabi tahu mana umat beliau karena wudu ini syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu nih umat beliau dari bekas wudu mereka. Maka usahakan wudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ustaz, apakah boleh puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15, tetapi 3 kali berturut-turut? Oh, maksudnya puasa Ayyamul Bid di selain tanggal 13, 14, 15. Boleh, nggak masalah. Yang penting dia puasa 3 hari dalam satu bulan. Boleh. Misalnya tadi tanggal 14 ini. Ya, besok Sabtu misalnya. Kan Sabtu ada larangan, dia mau diganti hari hari Ahad. Ya, maka boleh. Ustaz, Anda mau tanya apakah boleh azan di kuburan sebelum mayat ditimbun di tanah? Ya. Ini nyuruh siapa yang sholat? Mayat ini ya, atau yang hadir? Kalau nyuruh yang hadir berarti jemaah semuanya nganter jenazah salah waktu. Jangan nganter mayat waktu sholat. Kalau yang ditujukan ini yang mati, berarti dia sia-sia azan. Ya, karena yang mati nggak bisa. Dia muka kayu-kayu itu udah sanggup dia. Kalau dia sanggup, buca bacir uang.
belum mati kau nih. Astagfirullah, maaf aja. Jadi ini perbuatan nggak ada berarti, ya, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, bolehkah kita memakai madhab Imam Malik tidak bersedekap ketika sholat? Ini Abu Hanifah ini. Setahu saya ini pendapatnya Abu Hanifah atau Hanafiyah. Tidak bersedekap begini. Kalau sholat begini terus. Kalau antum biasa haji atau umroh, jangan kaget. Ngelihat orang sholat kok tangannya nggak ditaruh di dada. Ini pendapat ya Hanafiyah. Ya. Sah tak sholatnya? Sah. Ya, tapi yang raji yaitu kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata para imam yang 4 ini, yang makna ucapan mereka, jika pendapat kami, ini kan pendapat, jika pendapat kami bertentangan dengan hadis yang sahih, buang jauh-jauh pendapat kami. Imam Syafi'i diantaranya buang ke tembok. Ya, idrib ilal haid, buang ke tembok pendapat kami. Ya, ini namanya imam, ya. Para ulama yang gak mungkin 100% mendapati hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang dapat, ada yang tidak. Maka diantara perselisihan para ulama, Imam Malik misalnya dapat hadis, imam ini tidak. Imam Ahmad dapat hadis, imam ini tidak. Ya karena mereka pendapat mereka itu berdiri di atas dalil-dalil. Ya, ada yang mendapatkan dalil yang sahih sehingga dia, ada yang dhaif sehingga dia menaruh pendapat di situ. Makanya kita kalau ada hadis sahih fahuwa madhhabi. Ya kata para imam ini, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila itu hadis sudah sahih, maka itulah madhabku. Nah, kita ngikutin mereka. Jangan taklid buta, taklid melek ada masalah. Taklid buta. Oh ini. Nombor ahi. Iya, taklid itu melek kalau baca. Melek ada uang nunjuk yang lebih baik pilih. Paham? Ada jelas uang ngawak pempek, sikok ngawak pempek Sentosa. Sikok ngawak pempek 26. Pilih manuan, Sentosa pasti. Betul tak? Karena harganya lebih tinggi. Ah ini taklid melek namanya. Kalau taklid butuh, ya ngembek di gerobak-gerobak itu dia. Yang 1.250 itu. Ah, iya. Makanya taklid jangan buta, taklid melek ya. Iya. Ustadz, semoga Ustadz diberikan kesehatan dan rahmat Allah sekeluarga, amin. Pertanyaan pertama, wow, 3 ini. Pinter nih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari luar, ya, merupakan makanan khas orang kafir. Apakah termasuk tasyabbuh? Enggak tasyabbuh. Tasyabbuh itu ya bukan dalam hal makanan, bukan. Meniru perbuatan mereka yang itu khusus buat mereka dalam bidang agama mereka. Ya. Pakaian khusus mereka yang seperti itu. Adapun makan misalnya apa misalnya? Ali-ali dari mana ali? Ya. Pokoknya makanan dari luar negeri ya. Ya. Kalau dia dari negeri ahli kitab, dari Amerika misalnya, atau dari Israel, jelas Yahudi, dikirim ke Indonesia, ya, chicken, jangan chicken dog ya, chicken aja. Boleh nggak dimakan? Boleh. Sembelihan ahli kitab boleh. Sembelihan orang Nasoro boleh kita makan. Yang tidak boleh sembelihan penyembah tikus, ya kan? Penyembah dewa-dewi, penyembah kerasakti. Ini nggak boleh dimakan. Atau sembelihan yang itu untuk leluhur sungai, ya, penunggu sungai Sungai Musiduo, disembelih sapi, kepalanya dilempar, kan nyisa tuh badannya, mubazir, boleh nggak dimakan? Enggak, haram, nggak boleh. Ya tumbal uji wong itu, kalau ada tumbal kage nama tempat perahu ini, pelabuhan tuh kage goyang, diinjuklah kepala sapi supaya jin-jinnya tidak ganggu. Ini tumbal, ini kufur, nggak boleh. Ada nggak seperti ini? Ada. Ya, baru itu. Ya, ada. Ini nggak boleh ditiru dari zaman dulu ini. Dari zaman dulu. Masya Allah sama pula dari dulu sapi, kerbau biasa dilemparkan
Ya sampai sekarang deh, daerah-daerah pantai selatan tuh masih sampai sekarang. Tuh nemen diguncang itu. Ya, karena yang ini lebih cepat mendatangkan musibah azab daripada dosa-dosa yang lain. Zina, minum khamar cepat sekali mengundang azab. Tapi kalau nyembelih kepala sapi lebih deras lagi. Ya, jangan coba-coba. Semalam hujan derasnya, takut-takutnya ini caknya mamang itu ngundang. Iya, dosa dia nanggung. Kalau seandainya banjir Palembang ini, nanggung dosanya. Sepelembang anget, nanggung dosa. Ya karena itu sudah ditengok seluruh orang. Kalau dulu mungkin ndak kate yang memediakannya. Ya sekarang terang-terangan. Waliyadzubillah. Bisa ya itu mendatangkan azab, tapi kita banyak istighfar saja. Mudah-mudahan azab itu tidak datang. Ya. Jadi ini enggak tasyabbuh ya. Jadi makan-makan dari orang-orang non-muslim boleh. Ya. Kecuali dari negara musyrik yang itu berbentuk sembelihan. Enggak boleh. Ya. Dari suku Ya'jud Ma'jud ngirim, enggak boleh. Dia ngirim apa misalnya sapi goleng, kambing goleng, enggak boleh dimakan itu. Karena sembelihan mereka itu bangkai. Kalau sembelihan Nasrani, mau kita tahu dia menyembelih kita enggak tahu tetap boleh, karena Allah yang menghalalkan dalam surah Al-Maidah. Ya. Jangan dicari-cari, wah aku nak nyari pendapat, enggak boleh, buyan kau. Boleh. Jadi kalau kita tinggal di Amerika, selama yang dimasak restoran mereka bukan babi, ngerti? Bukan B2, bukan juga dog, apa dog itu? Iya enggak boleh makannya. Tapi kalau di sana dia jual kambing, jual sapi, tempat masaknya itu bekas B2, kalau anak enggak tetelan. Iya, ingat hidungnya. Ya kan? Kita bisa muntah ya kan kalau ingat-ingat gitu ya Kak. Ustadz berkenaan dengan tajasus yang kemarin. Memperhatikan gerak-gerik orang tua, guru, bos di tempat bekerja dengan tujuan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Apakah tajasus? Kalau dia memang ingin mendapatkan kebaikan bukan tajasus. Atau kita katakan tajasus yang baik. Tapi kalau dalam rangka ingin mengetahui keburukan maka tajasus. Ya, kalau ini ya bagus kalau gini. Kalau bisa memang kita tuh menuntut ilmu dari seorang guru yang pertama kali kita ambil akhlaknya. Akhlak dia, ibadah dia, ya, gimana dia muamalah kepada teman yang kita ambil. Ya, sebagaimana para ulama mengambil itu dari Imam Ahmad. 2 pertanyaan lagi. Ustaz, apa keutamaan bagi mak comblang dalam mempertemukan 2 orang hingga bisa menikah? Apa keutamaannya? Ntar kita cari hadis barang siapa mak comblang. Gitu, ada tak? Enggak ada. Ini berarti dia dalil secara umum. Dalil secara umum ini termasuk perbuatan baik. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah, semut kecil atau atom ya, yang kecil sekali, dia akan melihat kebaikan itu. Apalagi dia mempertemukan ternyata 2 sejoli yang soleh soleha. Oh, alangkah besar pahala dia. Ya. Tapi hati-hati ya, jadi mak comblang kagak salah. Ya, kagak salah menjodohkan orang, ternyata yang dijodohkan baru ngaji, belum apa-apa, cuman cari akhwat aja. Akhirnya dia menghancurkan rumah tangga manusia. Hati-hati, mak comblang ini harus benar-benar. Karena menikah itu jangan sampai melaju ke pelaminan sampai dia tahu siapa akhwatnya, siapa ikhwannya. Makanya dalam hadis itu, kalau ada orang soleh, laki-laki soleh, melamar mendatangi seorang perempuan, ya, itu maknanya tidak usah jangan ditolak. Kalau ditolak bisa membuat kerusakan di muka bumi. Berarti soleh intinya, bukan PNS. Ini dah pokoknya nak dia Muslim nak non Muslim penting PNS, penting anakku hidup. No Allah, ini orang namanya putus asa. Ingat, seorang semakin dia soleh kepada Allah, rezekinya paling lancar dan sangat lancar, lebih lancar dari orang-orang yang gak soleh. Ingat, rezeki bukan duit saja. Ini kita ini kadang salah paham. Rezeki hanya uang. Tabok dengan duit. Udah. Antum punya duit banyak, miliaran punya duit. Gak dikasih rizki anak misalnya, ya kan? Gak lemak juga. Dapat rizki duit, rizki anak, gak dikasih rizki sehat.
Ya kan? Tidak boleh makan minyak. Woi, Palembang gorengan gak lo? Yang paling lemah tuh goreng apa Palembang? Pempek nomor 1. Baru Taiwan, baru mau model. Baru yang celimpungan, ya, yang burgo dan ke bawah. Berhubungan dengan minyak gak lo? Ini ya ada nikmat duit miliaran itu. Makanya rezeki itu yang paling tinggi hidayah. Paling tinggi. Yang kedua ilmu. Ya, yang ketiga istri yang soleha, yang keempat anak soleha, yang apa namanya? Ya, duit ini paling ujung. Paling ujung paling bahaya. Iya, korun juga korun. Dari miskin minta doakan sama sepupunya Nabi Musa kayo, akhirnya kufur kafir tenggelam ke bumi sampai saat ini dia masuk terus ke bumi dia. Makanya doa itu ya Allah, ya berikan rezeki yang baik, jangan ya Allah 1 juta 1 miliar, jangan. Dinjo Allah ini yang beli mobil, akhirnya nongkrong terus di BKB. Habis BKB Kamangiwa. Habis itu kemana itu yang baru itu? Taman Kelengkeng dekat. Terus habis hidupnya itu lalang buana kayak gitu. Tuh umur 50 tahun nyesel. Jangan yang kayak gitu. Ini bodoh orang kayak gini. Inilah orang-orang yang disebut bal tu'thirunal hayatad dunia, mengutamakan dunia, jalan-jalan, ngebuburit, ya kan? Nggak pernah buburit. Yang mana itu? Apa artinya? Tidak tahu juga sama gitu. Ustaz mohon nasihat untuk anak yang saat ini baru hijrah mengenal sunnah agar istiqomah. Belajar terus. Ya belajar. Gak mungkin orang itu istiqomah kalau dia nggak belajar. Ya kalau orang mau istiqomah, kata Hudzaifah, araftu syarra la li syarri walakin litawaqi anhu. Aku kenal keburukan. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya. Iya kau ini. Yang dibilang tadi dijawab di official. Ya. Ada lagi? Kalau masih ada kita udah banyak saya tampung ya. Hampir meledet tas itu. Pertanyaan-pertanyaan insya Allah saya jawab nanti. Ini lagi finishing tempat bakal nyawabnya itu. Ya. Ada studio khusus kaki. Masya Allah. Ya, jadi ente belajar, terus belajar. Ya, tadi kembali ke perkataan Hudzaifah, kita tutup dengan ini. Saya mempelajari keburukan, mengetahui bukan untuk mengamalkan, tapi untuk menjauhinya. Ente belajar, ente tahu zina, jauhi zina. Tahu ini syirik, jauhi syirik. Insya Allah istiqomah. Dan perbanyak teman yang baik. Teman yang baik, teman yang suka negor kita tak kalah salah. Orang kalau punya teman suka negor kalau kita salah, itu lebih berharga dari emas perak. Pegang dia sampai kita meninggal dunia. Tapi kalau teman, ya pas kita cair jadi teman, pas buntu nyawa, ini bukan teman. Iya benar. Kalau mau bukti ajak dia sapar. Ya. Kalau mau bukti ajak dia sapar. Kalau dia itu terus tak pernah keluar ke duit, jangan jadi ke teman. Ya, ini ngajak susah dunia akhirat. Inti belajar terus, banyak berdoa, istiqomah. Ya, itu istiqomah, banyak beri Allah. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Terus seperti itu berdoa sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini saja, bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.